Aduh, aku pusing banget. Kenapa pusing? Aku habis ini mau KKN. Mau nggak kalau bebas KKN? Loh, mau dong, emang bisa? Bisa dong, makanya dengerin podcast ini. Welcome to Duta FEB Podcast. Halo semuanya, selamat datang di Duta FEB Podcast dengan aku Andrian. Dan aku Angela. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang seru banget. Nah, mungkin kalian masih penasaran nih atau udah lihat dari thumbnail dari video kita. Kali ini kita akan membahas soal-soal entrepreneur karena kita merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita juga perlu tahu dong apa itu entrepreneur. Seperti episode yang lalu yaitu dari Mas Abdul dengan gelatanya. Sekarang kita kedatangan narasumber yang nggak kalah keren, yaitu Mas Danang. Halo Andrian dan Angela. Halo Kak, gimana nih puasanya? Alhamdulillah ya, walaupun berat tapi harus tetap dilaksanakan karena kita juga sambil kuliah kan ya. Iya betul banget sih. Nah ini kan teman-teman di sini juga belum tahu kakak juga beberapa ya. Mungkin kakak juga bisa perkenalin diri nih ke teman-teman semuanya. Halo teman-teman, jadi buat yang belum tahu aku atau memang yang banyak yang nggak tahu aku, perkenalkan aku Danang. Aku dari jurusan akuntansi dan aku angkatan 2021. Makasih loh Andrian sama Angela udah dipersilahkan datang ke Duta FEB Podcast. Terima kasih kembali ya Pak sudah mau jadi salah satu narasumber kita. Jadi segan. Nah, Mas Danang ini merupakan salah satu peserta dari PPK Ormawa. Betul, PPK Ormawa Universitas Airlangga. Yap. Nah, Mas, aku mau nanya-nanya nih. Sebenarnya PPK Ormawa itu apa sih? Lalu pembeda PPK Ormawa sama program-program lainnya seperti PKM, P2MW itu apa? Oke, jadi mungkin dari Andrian dan Angela dan juga teman-teman banyak yang belum tahu ya terkait PPK Ormawa itu sendiri apa. Sebenarnya ini dari tahun 2022 aku ikutnya. Jadi dari semester 2 itu aku ikut PPK Ormawa ini di tahun di tahun tersebut ini masih belum setara sama P2MW ataupun PKM, tapi di tahun 2024 ini itu sudah bisa setara dengan PKM dan juga P2MW. Jadi di tahun 2024 ini bagi mahasiswa yang pengen ikut PPK Ormawa ini itu harus milih salah satu nih antara PKM, P2MW atau PPK Ormawa. Nah, kalau ditanya PPK Ormawa itu sebenarnya apa sih? Itu jadi program dari Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, itu tuh programnya sebenarnya untuk Ormawa. Jadi apa bedanya sama PKM sama P2MW? Kalau PKM sama P2MW itu kan kita bisa maju asalkan kita punya tim kan. Nah, kalau di PPK Ormawa ini kita itu majunya harus di bawah payung Ormawa kayak gitu. Nah, jadi semua Ormawa kayak misalkan BEM, Hima, terus UKM itu tuh bisa mengajukan Ormawanya untuk ikut PPK ini dengan beranggotakan 15 tim di dalamnya gitu. Oh, 15 tim ya, Mas? 15 anggota. 15 anggota dalam satu tim. Gitu. Oke. Berarti 15 anggota ini langsung kayak di bawah Ormawa gitu ya? Abis itu ke Kemendikbudristeknya apa gimana? Oke, jadi dari 15 anggota dalam satu tim ini itu boleh berasal dari seluruhnya boleh berasal dari Ormawanya itu sendiri ataupun boleh ambil sumber daya dari luar Ormawa gitu. Asalkan tetap harus ada orang Ormawanya kayak gitu karena biar punya impact kan ke Ormawanya tersendiri kayak gitu. Iya. Nah ini aku mau tanya seputar topik yang Kak Danang ambil sih kalau nggak salah kemarin tuh konservasi tanaman obat keluarga. Betul. Toga ya? Toga, betul. Nah itu sebenarnya itu apa sih Kak? Oke, jadi sebenarnya banyak pilihan topik di PPK Ormawa itu. Tapi memang ini kan konsep dari program ini yang menjadi pembedanya adalah kita itu mengaktualisasikannya itu langsung ke desa, langsung ke masyarakat. Jadi Ormawa-Ormawa itu dituntut untuk punya ide kreatif, kita mau bikin apa. Nah itu tuh bukan cuma sekedar dalam bentuk proposal aja, tapi harus diimplementasikan secara langsung ke masyarakat. Nah kemarin kan kita, kalau tim aku itu pilih yang lokasinya di desa Taman Sari, which is itu di daerah Banyuwangi.
Banyuwangi. Oh, Di bawah Banyuwangi. kaki Gunung Ijen. Jadi kalau teman-teman nih yang pernah ke Ijen, itu sebelum Ijen itu ada desa di situ banyak banget wisatanya, itu Desa Taman Sari. Di situ kita pelaksanaan di situ. Nah, di situ kita memanfaatkan tuh potensinya ada tanaman obat. Banyak sih sebenarnya. Kalau tahun pertama kita tanaman obat langka. Ada cakarayam sama pakutiang, ada cuma 2. Kalau misalkan di tahun selanjutnya di 2023 itu kita fokus ke toga, tanaman obat keluarga kayak gitu. Jadi di toga itu kita manfaatkan mulai dari gimana cara menanamnya, kemudian gimana cara memanennya, terus diolah menjadi produknya seperti apa, dan juga kita memberikan jalan untuk gimana ini memasarkannya gitu. Ini aku mau nanya sih, kan katanya ada beberapa topik ya, Betul. emang ada topik apa aja sih selain itu? Oke, jadi secara keseluruhan nih kalau yang terbaru ya, yang Iya. terbaru itu ada 14 topik. Ada banyak banget, ada sekilas saja ya, itu tuh ada desa konservasi, terus ada kampung iklim, ada smart farming, terus juga ada sekolah perempuan juga ada. Nah, tapi memang 14 topik ini dikelompokkan lagi menjadi 4, itu ada pendidikan, lingkungan, ekonomi, sama kesehatan gitu kalau nggak salah ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut mungkin teman-teman bisa cek Instagramnya Ditmawa Uner. Oh, Ditmawa Uner. Ditmawa Uner, di situ ada buku panduannya, di situ ada banyak banget pilihannya. Nah, karena benefitnya ini juga bisa dikonversi ke matkul gitu ya dari Ditmawa itu sendiri, aku saranin buat teman-teman yang ambil topik itu tuh sesuaiin sama prodinya sendiri-sendiri, prodinya masing-masing. Contohnya kayak kita FEB nih, ekonomi, itu tuh kita bisa ambil topik yang nantinya programnya kita itu selaras sama ekonomi, kewirausahaan dan sebagainya. Oh gitu. Oke, Betul. Mas, aku mau nanya. Heeh. Tadi kan Mas jelasin toga itu kan masih topiknya kan. Nah, ide inovasinya Mas sendiri itu ikut PPK ini apa sih Mas? Boleh tolong di share nggak? Motivasiku Iya. ikut PPK. Jadi sebenarnya dulu itu diiming-iminginya ya di posternya itu ya konversi itu tadi. Jadi makanya aku tertarik, namanya maba kan waktu itu 2022 kan. Itu aku semester 2. Itu tuh masih asing tuh sama yang namanya konversi itu apa, dan kan punya rasa kebanggaan tersendiri dong kalau bisa konversi gitu. Jadi makanya waktu itu aku daftar biar apa? Biar program dari kalau misalkan aku keterima program ini bisa konversi tuh ke KKN sama mata kuliah kayak gitu. Mata kuliahnya ada 11 SKS kalau nggak salah. Ada 11 SKS. Iya, yang bisa dikonversi. Cuman aku konversi kewirausahaan. Karena kebetulan topiknya ya ini tadi dari pengalaman, topiknya itu konservasi kan. Jadi kurang relate sama yang FEB. Tapi di situ ada nilai kewirausahaannya, makanya aku konversi kewirausahaan gitu. Nah, idenya Mas sendiri, proposalnya Mas itu ngajuin kemarin tuh judulnya apa Mas? Judulnya, kalau judul panjangnya agak lupa ya Andrian, Oke, tapi oke. judulnya itu ini tanaman obat keluarga. Kalau yang tahun pertama kan tanaman obat langka tuh. Iya. Nah, kalau yang tahun kedua tuh tanaman obat keluarga. Tapi dari kedua tanaman ini, kita itu di judul itu juga memasukkan pihak siapa aja yang kita ajak kerjasama kayak gitu. Contohnya kayak kemarin kita kerjasama sama LPPM Taman Sari kayak gitu. Terus kita juga ada Geopark Ijen. Geopark Ijen tuh kayak lembaga konservasi besar yang ada di Jawa Timur sekarang. Terus juga fokusnya sih di ini ya, di Banyuwangi ya, karena kan di Banyuwangi itu kan banyak sekali sumber daya alam yang dikonservasikan oleh si Geopark Ijen itu tadi kayak gitu. Jadi itu menjadi salah satu tips judul kita itu bisa lolos ke pendanaan dari PPK Ormawa ini. Oke. Nah, Mas, aku nih kayak mikir gitu. Kalau bisa konversi matkul, berarti matkulnya kan kita nggak perlu ngambil tuh. Pasti lomba kita susah dong. Betul. Nah, aku mau nanya nih, perjuangan Mas ngikutin PPK ini kayak sesusah apa sih kok bisa sampai ada iming-iming konversi ini? Oke, jadi bisa dibilang susah banget ya karena pelaksanaannya itu 9 bulan. Pelaksanaan program ini tuh 9 bulan teman-teman, jadi dari mulai kita pengajuan proposal, seleksi siapa yang lolos presentasi, terus siapa yang lolos pendanaan, kemudian siapa yang bisa melaksanakan ini, divisitasi, terus lolos ke final abdi daya, itu banyak banget proses dari seleksinya itu sendiri. Maka dari itu bisa dibilang ini susah banget 9 bulan. Kita pengajuan itu di bulan Februari, kemudian kita lolos untuk presentasi untuk mendapatkan pendanaan itu sekitar bulan April, kemudian
nanti setelah kita dinyatakan lolos pendanaan, kita implementasi itu dari bulan Juni sampai bulan Oktober kalau nggak salah. Pendanaan itu cair 2 kali. Tahap pertama itu 90%, tahap kedua itu 10%. Nah, setelah kita pendanaan itu, kita mengajukan laporan kemajuan, laporan apa aja yang udah kita lakukan. Habis itu dari situ diseleksi lagi siapa yang pantas untuk divisitasi. Artinya divisitasi itu pihak Kemdikbudristek dari Republik Indonesia sendiri, dari pusat itu turun ke lokasi tempat kita kayak gitu. Jadi alhamdulillah kemarin tim aku itu 2 tahun berturut-turut, 2 tahun dapat visitasi. Jadi dari pusat itu datang ke Banyuwangi, ke Desa Taman Sari untuk ngelihat apa aja yang udah kita lakukan. Dari situ dinilai lagi, nanti dinilai siapa yang lolos ke Abdidaya final gitu. Nah yang lolos Abdidaya itu tahun pertama 75 tim seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah tim aku bisa menjadi satu-satunya perwakilan dari Universitas Airlangga. Kalau tahun kedua itu ada 2 perwakilan dari Universitas Airlangga, ada kemajuan. Makanya berharapnya dari adanya podcast ini bisa semakin banyak nih tim-tim dari Universitas Airlangga yang berhasil masuk Abdidaya Ormawa di 2024 dan selanjutnya. Gitu. Jadi Mas, tadi aku kayak nangkep gambaran kasarnya. Jadi di seleksi pertama, lalu di tengah-tengah diseleksi lagi. Betul, jadi seleksinya tuh nggak selesai-selesai Andrian. Jadi mulai dari awal itu tuh selalu ada tahap presentasi. Makanya tipsnya adalah buat teman-teman dalam satu tim itu jangan cuman milih anggota yang bisa untuk menyusun proposal ataupun divisi acara ataupun pelaksanaan, itu jangan gitu. Yang paling penting itu adalah yang pinter presentasi kayak gitu. Karena apa? Karena pihak reviewernya itu kan nggak turun langsung ke sini kan sebelum visitasi kan. Nah pasti mereka mempercayai program kita itu dari siapa yang mempresentasikan dan apa yang dipresentasikan gitu. Jadi yang menentukan lolos atau enggaknya ini sampai Abdidaya itu ya itu justru yang presentasi itu gitu. Kadang ada program yang udah dikemas bagus tapi presentasinya jelek, itu yang bikin nggak lolos gitu. Iya sih, berarti ini kadang 2 tahun ya PPK terus ya? 2 tahun, tapi tahun ini udah enggak. Oh. Udah ketua. Udah pensiun. Udah pensiun. Ini ada nggak sih kayak kemungkinan suatu tim itu gagal di tengah-tengah perjalanan gitu? Pasti. Itu banyak ya? Itu pasti. Tapi tergantung gimana tim itu menangani masalah itu kayak gitu. Karena kan bayangin aja 9 bulan kita bareng-bareng, terus pasti di tengah-tengah itu 2 semester kan terhitungnya kan. Di tengah-tengah pasti ada yang sibuk sendiri, ada yang sibuk apa kayak gitu. Nah, itulah keuntungan dari PPK ya, yang aku bilang dari 15 orang ini pasti bisa menutup-nutupi itu. Kayak aku kemarin gitu, waktu aku lagi ada di tengah-tengah itu lagi sibuk kuliah, itu pun aku juga gak bisa terjun langsung ke lapangan kayak gitu. Apalagi kan lokasinya kan di Banyuwangi kan. Nah sedangkan aku posisinya kuliahnya di Surabaya. Jadi teman-teman yang ada di Banyuwangi yang terjun lapangan, tapi yang bagian, jadi kontribusi aku adalah di bagian yang presentasi, yang mempresentasikan hasilnya itu tadi gitu. Jadi pinter-pinter dari tim anggotanya itu sendiri sih. Gitu. Ya berarti ini pastinya butuh komitmen yang besar banget ya. Betul dari awal. Karena itu 9 bulan berjalan. Jadi Mas 9 bulan itu PP, selalu PP tiap minggu atau tiap bulan, atau sesuai yang Mas bilang tadi kayak pembagiannya. Jadi Mas presenter, lalu tim-tim lainnya itu yang turun ke lapangan ya. Soalnya kan Surabaya Banyuwangi kan jauh banget Jauh, betul. Jadi kalau untuk agenda dari kegiatannya sendiri aslinya itu bisa tiap akhir minggu, tiap weekend, tiap Sabtu Minggu itu bisa. Nah, tapi kalau misalkan yang kayak aku kemungkinannya kecil yang dari Banyuwangi ke Surabaya PP setiap minggunya itu bisa kita kontribusi ke event-event tertentu aja, kayak event-event besar. Contohnya kayak visitasi dari Ditmawa. Waktu Ditmawa kan pasti melakukan monitoring kan di tengah-tengah itu. Nah, ketika Ditmawa ke sana ya kita ke sana ikut karena itu termasuk event besar kayak gitu. Okay. Terus misalkan ada visitasi dari Kemdikbudristek ya kita turun langsung ke sana gitu. Nah, aku mau nanya nih Mas, apa aja sih yang dibutuhin biar bisa lulus PPK ini sampai 9 bulan seperti Mas yang Mas kan udah berpengalaman nih, udah 2 kali, ya udah 2 tahun. Ya, amin. Oke. Ada tips and trick gak buat teman-teman yang dengerin sekarang biar bisa kayak Mas, bisa lulus sampai akhir? Oke, jadi mungkin kalau bisa aku kasih tips, yang pertama kuncinya adalah topiknya itu harus baru. Yang kedua itu luarannya harus menarik. Jadi kalian teman-teman harus bisa menghasilkan produk
yang benar-benar menarik, jangan cuman keripik apa itu nggak bakal menarik gitu. Maksudnya kayak hal yang baru gitu. Contohnya kayak teh dari tanaman obat langka, kebetulan produk aku kayak gitu. Nah kan belum ada teh dari tanaman obat langka gitu kan. Terus ujinya sih teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman ini menghasilkan produk makanan tuh harus diuji benar-benar gitu. Ada uji labnya gitu. Kemudian tips yang selanjutnya adalah komitmen tim. Jadi pinter-pinter milih tim itu penting banget. Terus selanjutnya adalah cari mitra yang bener-bener mau diajak kerjasama, karena 9 bulan tuh nggak sebentar gitu. Bisa jadi dari masyarakat desanya yang malah udah timnya kita bagus, masyarakat desanya yang menolak untuk pelaksanaan program ini lebih lanjut gitu. Nah, makanya tim aku itu memilih Desa Taman Sari itu karena Taman Sari itu udah jadi desa binaannya Unair kayak gitu. Jadi udah ada surat apa sih namanya, surat ini sih, Surat edaran. bukan surat perjanjian, surat perjanjian, MOU. ya kayak gitu-gitu, semacam kayak gitu sebagai desa binaan dari 2018 gitu. Oke. Mas mau nanya nih, Ha-ha. Mas kan udah 2 tahun kan, lalu tahun ini kan Mas pengen nggak dulu pensiun. Betul. Nah mungkin Mas ada ide gak buat teman-teman yang masih bingung ide apa, masih bingung ide kreatif, ide yang inovatif, Mas mungkin Mas Danang punya ide-ide yang terbelit di pikirannya tapi udah 2 tahun jadi gak mau lagi, udah capek. Ada nggak, bisa nggak minta tolong di-share ke teman-teman yang sekarang? Oke, teman-teman. Jadi mungkin kalau semoga membantu ya teman-teman. Tapi kemarin itu aku sempet mikirin terkait kampung iklim. Jadi kampung iklim ini jarang untuk dilirik sih teman-teman, kampung iklim ini. Jadi di mana teman-teman itu bisa berkiblat dari programnya Dinas Perhutani, kalau nggak salah itu ada program Proklim. Jadi di mana di situ gimana programnya itu mengatur iklim di sebuah desa kayak gitu. Wow. Nah, itu teman-teman bisa cari tuh informasi lebih lanjut melalui internet Proklim kayak gitu. Proklim dari Dinas Perhutani, di situ ada gimana caranya sumur resapan kayak gitu-gitu. Nah, itu kan menarik kan Ya, untuk mengatasi bencana banjir dan segala macam. Iya betul sih. Ini aku juga mau nanya, based on 2 tahunnya kakak nih, emang benefit apa sih yang bisa diambil dari PPK ini? Oke, jadi seperti yang udah aku spill di awal tadi, selain bisa konversi itu, teman-teman juga konversi. Ini aku bilang 11 SKS itu karena waktu itu aku merasakannya gitu. Aku bisa dikonversi 11 SKS, cuman aku nggak ambil semuanya gitu. Karena balik lagi itu kan kita relatein kan. Pihak FEB juga pasti mau mengkonversi ketika itu relate dengan matkul yang kita mau kayak gitu. Nah kebetulan aku konversi kewirausahaan. Terus kemudian yang kedua aku bisa konversi KKN. Jadi aku nggak perlu KKN. Wih, nggak perlu KKN Nggak nih, perlu Mas. KKN, Yang betul. susah-susah KKN Betul. sebulan. Itu nggak perlu KKN. Jadi aku cukup konversi dari program ini aja. Syarat konversi KKN-nya adalah nggak perlu kok kamu menang di Abdi Daya, tapi asalkan kamu udah bisa lolos pendanaan dan kamu mengimplementasikan program kamu ke desa itu dengan baik kayak gitu. Itu bisa nanti dapat surat dari Ditmawa. Terus benefit yang ketiga nih, yang terakhir yang bisa teman-teman rasakan itu adalah bertambahnya relasi, karena kita bakalan kerjasama sama banyak banget dinas yang berkaitan dengan program kita. Contohnya aku dinas kesehatan, aku juga dinas kebudayaan sama perpustakaan juga di-guide sama tim aku gitu. Wah, ternyata ini keren banget ya, bisa konversi KKN juga ya. Betul, itu yang kurang diketahui oleh teman-teman. Iya makanya, dan setelah mendengar ini aku yakin teman-teman yang dengerin podcast ini pasti tertarik banget sih sama PPK. Nah kira-kira teman-teman ini bisa daftar PPK itu kapan sih Kak? Oke, jadi kalau untuk 2024 ini, tahun ini itu udah dimulai di-share itu 11 Februari. Nah, terus deadline terakhirnya itu adalah 19 Maret ya kalau nggak salah. Nah, 19 Maret. Tapi itu biasanya diseleksi dulu di internal. Jadi diseleksi dulu. Kalau aku dapat info terakhir nih, itu tuh seleksi internalnya itu 9 Maret sebenarnya terakhir itu oleh Ditmawa. Nanti dari Ditmawa itu diseleksi siapa yang pantas disubmit ke web PPK-nya itu langsung kayak gitu. Jadi diseleksi internal dulu dalam UNER. Tapi semoga aja masih bisa ya teman-teman, segera hubungi Pak Putu sama Pak Sofi untuk menanyakan PPK Ormawa di Ditmawa UNER. Oke, jadi untuk menutup sharing kali ini juga Kak, aku punya last question nih. Oke. Yang biasanya ditanyain di podcast-podcast Apa kita tuh, juga. Ci? Kata-kata motivasi buat teman-teman semua. Apa tuh? Aduh, jadi Mario Teguh ya. Mungkin
ini ya yang selama ini aku terapin sendiri aja ya Iya, di, iya. di hidup aku. Jadi seringkali ketika aku mau memulai hal baru atau mau memulai kegiatan baru, aku selalu takut. Selalu takut, ragu kayak gitu. Bisa nggak sih, bisa nggak sih? Tapi aku selalu ingetin diri aku bahwa I am able, I am capable, and I am equal kayak gitu. Jadi 3 kunci itu yang meyakinkan diri aku bahwa aku bisa sampai ke sini. Gak peduli latar belakang perekonomian keluarga kamu kayak gimana, gak peduli kamu berasal dari mana, tapi percayalah bahwa we are able, we are capable, and we are equal. Wow, we are able, we are capable, and we are equal. Wah, keren banget kata-katanya. Nah, mungkin itu saja untuk episode kali ini bersama Mas Danang. Sekian dari aku Andrian. Dan aku Angela. Sampai jumpa di Duta FEB Podcast selanjutnya. Bye.